Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah baca doa tadi? Belum. Kalau belum, silakan ketuanya pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Kelas 7B. Bu Prisa dan Mas Hadiran dulu. Happy Zuhelma hadir? Hadir, Bu. Siti Aminah hadir? Hadir, Bu. Melindawati hadir? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Oke, sekarang pembelajaran Al-Quran hadis. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah ada yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih. Apa? Kalau masih materi apa? Keutamaan membaca Al-Quran. Ya, keutamaan membaca. Hari ini kita masuk pada materi hukum nun sukun atau tanwin dan hukum mim sukun. Oke, baik. Berdasarkan kompetisi dasar, yaitu menerapkan hukum nun sukun atau tanwin dan hukum mim sukun di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, coba Zuhelma baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartilan. Dan baca Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil atau bertajwid. Nah, berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran tersebut, ini artinya kita diwajibkan membaca Al-Quran secara tartil atau menerapkan hukum tajwid di dalam membacanya, membaca Al-Quran. Oke, kita masuk dalam hukum nun sukun atau tanwin. Berdasarkan ilmu tajwid terdapat 5 hukum. Ada yang tahu apa saja hukum nun sukun? Ada. Oke, coba sebutkan. 1. Idgham biguna. 2. Bilaguna. 3. Iklab. Izhar. Iklab. Oke, sudah tahu ya. Jadi hukum nun sukun di dalam ilmu tajwid itu ada 5. Yang pertama iklab, yang kedua idgham bilaguna, yang ketiga idgham biguna, yang keempat izhar, dan yang kelima ikhfa. Termasuk pada pengertian, ketentuan, dan cara membaca. Yang pertama yaitu ada iklab. Iklab artinya menukarkan atau merubah. Nah, adapun ketentuannya yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf huruf ba. Jadi iklab itu ketentuannya ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Pintar aku. Cara membacanya bagaimana? Cara membaca iklab yaitu menjadikan bunyi mim disertai dengan dengung selama kurang lebih 2 harokat. Jadi kalau kita menemukan bacaan iklab di dalam Al-Quran, maka kita membacanya itu seperti bunyi mim dan disertai dengung. Contohnya, nih, wa antum, sudah jelas ya? Pernah jelaskan? Wa antahillam. Wa antahillum bihadzal balad. Nampak tak? Nampak, Bu. Nampak ya? Contohnya itu. Wa antahillum bihadzal balad. Jadi bunyinya itu seperti huruf mim. Tanwin bertemu dengan ba, bunyinya seperti huruf mim. Hillum bihadzal balad. Itu. Contoh yang lain lagi. Contoh nun sukun bertemu ba. Sabar, kecil. Tuh, nampak tak? Nampak, Bu. Wa amma man bakhila wastaghna. Jadi nun sukun bertemu ba, bunyinya jadinya seperti huruf mim. Apa tadi? Huruf mim. Wa amma man bakhila wastaghna. Sering dimengerti? Bisa. Oke, yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Apa arti idgham bila gunnah? Ada yang tahu? Nun bertemu lam rot, jadi bacanya jelas. Di huruf lam sama ro itu dihilangkan. Gitu loh Bu intinya. Dibaca jelas. Bukan memasukkan tanpa bertemu. Nah,
itu. Idgham artinya meleburkan atau memasukkan. Nah, kemudian dilaunah itu apa? Bila tanpa unah artinya dengung. Jadi idgham dilaunah yaitu meleburkan atau memasukkan tanpa Dengung. berdengung. Nah, ketentuannya bagaimana? Ketentuannya yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam dan ro. Jadi huruf idgham dilaunah itu ada dua, yaitu apa aja? Lam sama ro. Lam dan ro. Kemudian cara membacanya bagaimana? Cara membacanya yaitu memasukkan suara nun sukun atau tanwin sepenuhnya ke huruf lam ataupun ke huruf ro tanpa disertai Dengung. Tadi kan bila guna tanpa dengung. Contohnya itu fawailul lil musallin. Nah, di dalam huruf lam yang kedua ini seakan-akan di sini ada tasydid. Fawailul lil musallin. Contoh yang lain yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul tak tuh? Betul. Itu salah itu garisnya tuh. Salah garis. Jadi garisnya itu di sini harusnya. Nun sukun bertemu huruf lam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seakan-akan ada tasydidnya di huruf setelahnya itu. Paham? Paham. Dari dua ini masih ingat iqlab hurufnya apa aja? Iqlab cuma Ba. Yaitu ba. Kalau idgham bila benar? 2 lam ro. Lam dan ro. Lanjut. Yaitu idgham bi gunnah. Idgham tadi apa artinya? Dengung. Idgham meleburkan atau memasukkan. Gunnah baru artinya Dengung. Jadi idgham bi gunnah artinya adalah meleburkan atau memasukkan dengan Dengung. berdengung. Ketentuannya ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf waw, ya, nun dan mim. Ada 4. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf waw, ya, nun dan mim, maka disebut hukum bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu memasukkan suara nun sukun atau tanwin sepenuhnya ke salah satu huruf waw, ya, nun, Min. atau mim. Itu disertai dengan Dengung. Jadi ada perbedaan antara idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah tadi tanpa dengung, sedangkan idgham bi gunnah disertai dengan dengung. Contohnya itu fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Siap, tengok sini. Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Dibaca dengung. Yang kedua ini tabbat yada abi lahabin wa tab. Masuk dibaca dengung juga. Wawnya ini seperti ada tasydid. Lanjut yaitu yang keempat izhar. Apa arti izhar, ada yang tahu? Jelas. Mantap, izhar artinya jelas. Ada berapa huruf izhar? 6. Ya, ada 6. Ketentuannya yaitu nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf apa aja harus disatukan? Hamzah. Ain, Ghain. Ha. Ada 6 itu. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf izhar yang 6, maka dibaca jelas tanpa dengung. Contohnya ini, azabun alim. Dasar pakai dengung jadi langsung azabun alim. Lihat yang ini, fasolli li rabbika wanhar. Saya bisa dipahami ya? Bisa. Bisa, lanjut kalau bisa dipahami. Yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa artinya Samar. samar. Ada berapa hurufnya yang tahu? 15. Iya, ada 15. Ikhfa yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15, yaitu ada apa? Ada ta, ada sa, ada
Jim, ada dal, ada zal, ada zai, sin, shin, shad, dot, to, zo, fa, hop, sama Kaf. Cara membacanya yaitu memasukkan suara nun sukun atau tanwin dengan samar-samar dengan sengau di hidung. Contohnya itu sayasla naron zata lahab. Jadi ada dengungnya di sini. Sayasla naron zata lahab. Tuh contoh tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Yang kedua yaitu wa amma man ja'aka yas'a. Bisa ya kita pahami ya? Oke. Ini ada soal yaitu matching. Apa tahu arti matching? Mencocokkan. Ya, mencocokkan. Coba diperhatikan ayatnya, kemudian kalian cocokkan. Aku kasih waktu 30 detik. Nampak jelas tulisannya? Nampak. Oke, yang pertama itu ada bacaan ala siratim mustaqim. Itu gombiguna. Apa? Ide gombiguna. Gombiguna. Apanya bertemu apanya? Tanwin bertemu mim. Ya, tanwin bertemu mim. Berarti ini yang mana? B. Yang B atau yang C? C. Yang C. Kemudian yang kedua, wasawaun alaihim. D. Izhar. Izhar. Apanya bertemu apanya? Doma tanwin bertemu ain. Tanwin bertemu Ain. ain. Nomor 2 D. Yang tiga, wakaksan dihaqor. Ikhfa. Ikhfa. Ya Pak, apanya? Bertemu apanya? Tadi bertemu dal. Ya, tanwin bertemu dal. Ikhfa. Yang keempat, innahu. Iklab. Apanya bertemu apanya? Tanwin bertemu ba. Tanwin bertemu ba. Iklab a. Terakhir, apa pembacanya? Ide gombiguna. Idgham bila. Guna. Apanya bertemu apanya? Tanwin bertemu ro. Tanwin bertemu ro. Idgham bila guna B. berarti B. Bisa ya? Nah. Coba kasih satu contoh lagi. Ini ada surah Al-Qadar. Silakan kalian perhatikan. Kemudian ibu minta cari bacaan yang mengandung hukum nun sukun. Coba nanti ibu suruh maju ke depan. Coba Suhelma, silakan maju ke depan. Garis yang mana yang mengandung pembacaan nun sukun. Ada lagi? Mana? Oke, lagi? Mana? Ini ambil sama ini. Salamu sama hiha. Dah. Ya. Tunggu, stop, berdiri dulu. Garis yang pertama. Apa bacanya? Angzarnahu. Apa pembacanya? Itu nun sukun bertemu za jadi ikhfa. Ya, Pak. Terus yang kedua? Mana tadi garisnya itu? Nih. Khairum min jadi idgham. Idgham apa? Idgham diguna karena tanwin bertemu mim. Terus mingkul ikhfa. Nun sukun bertemu kaf. Terus amrin salamun jadi ikhfa juga tanwin bertemu sa. Terus salamun hiya itu izhar karena tanwin bertemu ha. Ya, mantap. Tepuk tangan untuk Seti. Campur ya nama aku itu. Sudah paham ya mengenai hukum min sukun atau tanwin? Sudah. Kalau sudah kita lanjut ke hukum mim sukun. Berdasarkan ilmu tajwid, hukum mim sukun itu ada 3.
Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mutamasilain atau idgham Mimi. mimi. Yang ketiga yaitu izhar Syafawi. izhar syafawi, termasuk dalam pengertian, ketentuan dan cara membaca. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ini ketentuannya ialah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Oke? Mim sukun bertemu dengan huruf ba dinamakan ikhfa syafawi. Cara pengucapannya yaitu tampak samar, bibir tanpa ditekan kuat disertai dengan Guna. gunah tadi apa? Dengung. Dengung. Contohnya tarmihim bihijaratin. Bisa dipahami? Sa. Yang kedua yaitu idgham mutamasilain, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf Mim. Jadi dia sama-sama mim. Idgham mutamasilain ini bisa juga disebut dengan idgham mimi. Cara pengucapannya yaitu harus disertai dengan Guna. Jadi bacanya dengung. Contohnya alaihim soda. Paham ya? Yang terakhir yaitu ada izhar syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Tadi apa tadi? Pertama tadi apa? Ikhfa syafawi hurufnya ba, idgham mimi hurufnya Mim. mim. Nah, sedangkan izhar syafawi ini ialah hurufnya selain huruf Mim dan mim ba. dan ba. Berarti ada apa aja tuh? Ada ta, ada dal, ya kan? Selain mim dan ba. Contohnya, allazi hum fi mukhtalifun. Nah, terakhir ada Quran surah Al-Quraish. Nah, ini ada surah Al-Quraish. Perhatikan. Coba di bacaan liila fi Quraish. Di sini ada tidak huruf baca mim sukun? Tidak. Tidak ada. Yang kedua, ila fihim rihlatasyita'i wasyayib. Ada? Ada. Mana? Mim sukun ketemu ro. Sukun sama ro ini ya. Kemudian yang tiga, falyabudu rabbahadzal bait. Ada? Enggak ada. Dan yang terakhir, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada? Ada. Mana? Mim sukun bertemu mim. Nah, ini ya. Ya. Kemudian Satunya juga sama, Bu. sama. Oke, bisa dipahami ya? Sa. Ada berapa tadi hukum bacaan nun sukun atau tanwin? 3, 5. Ada 5. 1, Idgham. Ikhfa. 3. Idgham bi gunna, idgham bila gunna, iqlab. Ya, kalau hukum bacaan nun sukun Ada 3. 1, Ikhfa syafawi, Dua. idgham mutamasilain, izhar syafawi. Oke, bisa dipahami ya? Sa. Oke, mungkin materi kita sampai di sini saja. Tugas untuk minggu depan yaitu kalian silakan cari bacaan yang mengandung 10 bacaan yang mengandung hukum mim sukun atau tanwin dan hukum mim sukun. Oke? Siap, Bu. Sekian. Sampai di sini saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.